Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Khalil Rangkuti dari kelas L keempat. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit makalah yang telah dibuat untuk tugas UAS Bahasa Indonesia. Langsung kita mulai, yaitu judulnya Integrasi Nasional. Pengertian integrasi nasional. Menurut arti kata dalam bahasa Inggris, kata integrasi ini berasal dari kata integration yang memiliki arti yakni kesempurnaan atau keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah suatu proses untuk menyesuaikan diri terhadap unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang saling memiliki keserasian fungsi. Integrasi nasional ini dapat terwujud di kalangan masyarakat apabila masyarakat dapat memahami batasan-batasan teritorial, nilai-nilai, serta norma-norma dalam masyarakat sosial. Di Indonesia sendiri, masih banyak orang yang belum mengetahui tentang integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu usaha dan juga proses dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat di suatu negara, sehingga terciptanya ketentraman dalam kedamaian dalam suatu kumpulan masyarakat. Kemudian ada konsep integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia. Integrasi nasional adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Pluralitas masyarakat Indonesia bisa diartikan sifat dari sekumpulan kelompok nilai atau subkultur yang diikat oleh suatu kekuatan nilai lebih tinggi yang memungkinkan masing-masing kelompok dan subkultur itu menyatu di dalam suatu wadah kebersamaan. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan mengakui 5 agama untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Di luar 5 agama resmi tersebut, masih terdapat ideologi dan kepercayaan lain seperti Konghucu, aliran kepercayaan, kejawen, dan lain-lain. Selain itu, pada masing-masing agama di atas, terdapat banyak mazhab yang diikuti oleh para pendukungnya. Kemudian ada pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik dari bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan berbudaya yang ada di Indonesia serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan suatu negara yang masih berkembang, atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian ada jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi asimilasi, yang kedua integrasi akulturasi, yang ketiga integrasi normatif, yang keempat integrasi instrumental, yang kelima integrasi ideologis, yang keenam integrasi fungsional, dan yang terakhir ada integrasi koersif. Kemudian ada integrasi dan disintegrasi. Disintegrasi adalah tindakan atau proses perpecahan sehingga menimbulkan kehancuran. Disintegrasi adalah proses sesuatu menjadi lemah atau sedang dihancurkan dengan memecah menjadi lebih kecil. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa disintegrasi adalah ketika satu hal terpecah menjadi beberapa bagian atau tidak ada lagi. Disintegrasi adalah kebalikan dari integrasi. Jika integrasi adalah proses menyatukan, disintegrasi berarti segalanya menjadi berantakan. Disintegrasi adalah ketika semuanya berantakan. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya disintegrasi. Yang pertama ialah retaknya hubungan toleransi antar golongan. Yang kedua, ketiadaan rasa menghargai terhadap keagamaan yang bersifat heterogen. Yang ketiga, tidak adanya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Kemudian ada tantangan dalam membangun integrasi nasional. Dalam membangun atau mewujudkan integrasi nasional, tentunya akan ada tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berikut beberapa tantangan yang dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama ialah maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Yang kedua, percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya. Yang ketiga, maraknya tindakan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, sistem pendidikan nasional yang tidak merata juga tidak memadai. Yang kelima, kemajuan komunikasi dan transportasi yang memengaruhi kehidupan maupun mobilitas masyarakat. Dan yang terakhir, adanya birokrasi sipil dan militer. Kesimpulan dari makalah ini ialah integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan atau wilayahnya.
Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Demikianlah sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.